Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang kami hormati dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Kali ini di hari Rabu di tanggal 5 Agustus 2020, MCCP Muhammadiyah menyelenggarakan konferensi pers, dan kali ini selain melakukan update terkait dengan respon MCC atau respon Muhammadiyah dalam penanganan COVID-19 di Indonesia, juga kita akan selenggarakan untuk peluncuran program Mentari COVID-19. Dan untuk itu kepada para rekan media dan Bapak Ibu sekalian bisa menyimak di channel kami di YouTube TV-mu maupun di fanpage-nya Persyarikatan Muhammadiyah. Dan untuk mengawali konferensi pers kita di siang hari ini, mari kita awali dengan baca berdoa basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berikutnya akan dilakukan update respon Muhammadiyah atau MCC PP Muhammadiyah oleh Ketua MCC PP Muhammadiyah Bapak Agus Samsudin. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, yang saya hormati rekan-rekan media, sudah beberapa lama kita tidak mengadakan press conference, tapi alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali. Yang pertama, saya berdoa mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat dan diberikan kekuatan untuk tetap beraktivitas sehari-hari. Pada kesempatan hari ini saya ingin mengupdate sedikit tentang kegiatan terakhir dari MCCC, mulai dari awal ya. Yang pertama tentu saja terkait dengan jumlah penderita. Kalau kita lihat trennya masih tetap naik, oleh karena itu kita harus tetap mewaspadai, dan per hari kemarin itu kita sudah ada kurang lebih 8.000 pasien yang dirawat oleh rumah sakit Muhammadiyah, dan masih tetap ada di 79 rumah sakit. Bisa dilihat masih tetap sama. Dan on top of itu tentu saja pada kesempatan ini kegiatan-kegiatan yang terkait rumah sakit menjadi topik utama. Terutama ada beberapa hal yang menurut kami menjadi perhatian kita semuanya. Yang pertama adalah beberapa rumah sakit sudah mulai kewalahan ya, terutama di daerah Jawa Timur dan juga di Jakarta, itu loadnya sudah melebihi, itu satu. Kemudian yang kedua yang kita harus perhatinkan bersama adalah terkait dengan terpaparnya atau penjagaan kepada tenaga kerja kesehatan supaya tidak tertular COVID-19. Nah, ini barangkali nanti saya akan singgung di akhir press conference, tetapi ini menjadi bagian yang sangat penting untuk saat ini. Selanjutnya, secara total, yang berikutnya adalah Muhammadiyah di luar rumah sakit sekarang sudah hampir 183 miliar yang dikeluarkan, dan juga beneficiary atau yang ikut bersama sekarang menerima manfaat kurang lebih ada 3,3 juta orang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentu saja ini menjadi bagian yang tidak kalah penting bagaimana status terakhir, terutama terkait dengan sholat Idul Adha. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya warga Muhammadiyah yang telah bersama-sama menaati seruan dari pimpinan pusat. Dari hasil evaluasi kami tentang sejauh mana ketaatan warga Muhammadiyah terhadap himbauan-himbauan yang dibuat oleh pimpinan pusat, itu sangat bervariasi. Dari survei yang kita adakan, kurang lebih dengan 1.000 orang yang dilakukan oleh tim kesehatan masyarakat, menyatakan kurang lebih 63%. Ya. 63%, saya ulangi, warga Muhammadiyah patuh terhadap himbauan yang dilakukan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Terkait dengan apa? Terkait dengan pemakaian masker, kemudian physical distancing, dan juga cuci tangan. Yang kedua adalah bahwa keinginan masyarakat untuk pergi ke masjid sekarang ini masih sangat tinggi sekali. Lebih dari 50% responden itu mengatakan ingin sekali untuk segera masuk ke masjid. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, kami ingin mengingatkan kembali, satu, bahwa peak hours, titik puncak dari penularan ini sampai sekarang kita belum tahu.
Kemudian yang kedua, beberapa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan aktivitas berkumpul menyatakan bahwa efek penularannya semakin tinggi. Kita lihat yang pertama, sekolah-sekolah yang masuk kemarin ada penularan. Terus kemudian kantor-kantor yang masuk termasuk di Jakarta itu ada 57 titik yang menjadi klaster penularan. Tempat-tempat di mana kita berkumpul memang penting, tetapi kemudian sekali lagi harus betul-betul hati-hati sehingga kita semuanya tetap terjaga kesehatan kita. Sebelum saya akhiri, yang terakhir kita masih mengharapkan Bapak dan Ibu untuk bersama-sama bersama kami dengan Lazismu ya, untuk mendonasikan sebagian dari rezeki yang Bapak Ibu punyai untuk bersama-sama melawan COVID. MCCC kembali menghimbau kepada Bapak Ibu semuanya dan juga seluruh lapisan masyarakat untuk sekali lagi tetap mentaati anjuran-anjuran yang dilakukan oleh pemerintah, anjuran-anjuran yang dilakukan oleh para ahli untuk tetap menjaga supaya tidak terpapar oleh COVID. Pada siang hari ini, kami juga ingin mengadakan press conference bersama. Yang pertama dengan teman-teman dari Kementerian Kesehatan, nanti yang insya Allah akan ada Pak Dirjen, Profesor Kadir, kemudian dari USAID ada Pak Ryan, kemudian sudah hadir di sini juga adalah pimpinan pusat Muhammadiyah, Dr. Agus Taufikur Rahman, terima kasih. Pada prinsipnya Bapak dan Ibu, ini adalah sebuah kerjasama yang baik dari USAID dan juga Muhammadiyah yang juga mendapatkan restu dari Kementerian Kesehatan menyangkut tentang COVID-19. Selanjutnya nanti akan dipimpin oleh Dr. Eko Rini, tetapi sekali lagi saya ingin menghimbau kepada seluruh rumah sakit Muhammadiyah, seluruh tenaga kerja kesehatan Muhammadiyah. Saya melihat ada tren yang menaik terkait dengan terpaparnya tenaga kesehatan oleh COVID-19. Oleh karena itu, saya betul-betul minta kepada para direktur rumah sakit, para tenaga kerja kesehatan, yang pertama untuk betul-betul mematuhi protokol yang sudah dibuat. Kita sudah kehilangan 2 orang setidaknya dari rumah sakit, yang pertama dari Pondok Kopi Jakarta dan juga di Cempaka Putih Jakarta. Saya juga mendengar kawan-kawan dari Lazismu sebagian ada yang meninggal, kalau tidak salah ada 3 orang. Kemudian yang terakhir dari Pati juga ada. Oleh karena itu kembali mari kita ulang kembali semangat kita, komitmen kita untuk bersama-sama memerangi COVID-19. Tidak terasa sekarang sudah hampir 6 bulan kita bersama COVID, tetapi kemungkinan kedepannya masih bisa sampai akhir tahun dan seterusnya, sampai ditemukan vaksin COVID-19 ini. Sehingga sekali lagi, mari kita tetap bersemangat, meneguhkan pikiran dan hati kita untuk bersama-sama lawan COVID-19. Terima kasih untuk press conference hari ini, dan selanjutnya akan kita lakukan bersama press conference bersama dengan Kementerian Kesehatan dan USAID dan juga Muhammadiyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi update respon Muhammadiyah dalam melakukan penanggulangan COVID-19 di Indonesia, dan berikutnya akan kita laksanakan peluncuran program Mentari COVID-19 yang akan dipandu oleh Ibu Eko Rini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, selamat siang, salam sejahtera. Yang terhormat PLT Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Profesor Dr. Abdul Qadir PhD, SPTHTKL Konsulen Mars, Mission Director of United States Agency for International Development, Mr. Ryan Washburn, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. Agus Taufikur Rahman, MKes, SPS MKes, Ketua Majelis Pembina Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah,
Bapak Dr. Andes Agus Samsudin MM, Project Director Mentari, Ibu Dr. Pitut Aprilia Safitri, MKK, Project Manager Mentari COVID-19, Bapak Dr. Jack Pradono Handoyo, MBA, Bapak Ibu Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah, rekan media, dan para tamu undangan yang berbahagia. Peluncuran program Mentari COVID-19 Rabu 5 Agustus 2020. Pertama, sambutan dan penjelasan singkat terkait proyek Mentari COVID-19 oleh Ketua Majelis Pembina Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah kepada Bapak Dr. Andes Agus Samsudin MM. Waktu kami persilahkan. Terima kasih Bu Dr. Eko ini. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Kadir, Pak Ryan, dan Pak Agus Taufik, terima kasih banyak. Serta Dr. Pitut, Project Director di RTB. Perkenalkan, saya hari ini menjelaskan sedikit tentang apa itu Mentari COVID-19. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebenarnya sebelum COVID ini ada di Indonesia, kita sudah mulai menjalin kerjasama dengan USAID, terutama terkait dengan penanganan tuberkulosis, yaitu kita mencanangkan ada sebuah program bersama PIS rumah sakit, yaitu penanganan MDR-TB. Dan ketika kita sudah akan mulai, terus kemudian tiba-tiba ada COVID ini, maka kemudian kerjasamanya ditingkatkan terkait dengan penanganan COVID-19. Nah, dari diskusi ini saya perlu memberikan penjelasan. Yang pertama bahwa Mentari COVID ini programnya berdurasi 6 bulan, disupport sepenuhnya oleh USAID yang ada di Jakarta. Kemudian yang kedua, program ini melibatkan 30 rumah sakit PKU Muhammadiyah Aisyah di seluruh Indonesia, ada di 7 provinsi, dan sebagian besar adalah rumah sakit rujukan yang ditunjuk oleh pemerintah. Dari hampir semuanya adalah rumah sakit yang memang pasiennya cukup banyak menangani COVID. Tujuan dari program ini yang pertama adalah tentu saja meningkatkan kapabilitas rumah sakit, terutama penanganan COVID-19 ini. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan networking, bagaimana kemudian rumah sakit Muhammadiyah bisa belajar bersama untuk kasus-kasus terkait COVID-19. Dan tidak kalah pentingnya nanti adalah ada juga bantuan sebagian dari APD yang disupport oleh USAID. Kami memahami ini adalah sebuah kolaborasi yang baru yang dibuat oleh USAID, terutama adalah terkait antara USAID langsung dengan organization network di Indonesia. Oleh karena itu, yang pertama kami ingin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh USAID kepada Muhammadiyah, sehingga kerjasama ini bisa ditandatangani bersama. Insya Allah Muhammadiyah akan berusaha keras untuk amanah di dalam menjalankan proyek ini dan juga memberikan manfaat sebesar-besarnya terkait penanganan COVID-19. Yang kedua tentu saja kepada Kementerian Kesehatan, Pak Dirjen, terima kasih banyak telah memberikan izin sekaligus support. Kami telah bertemu dengan tim Bapak beberapa waktu yang lalu untuk membicarakan konsepnya, sekaligus nanti tentu saja kami akan memberikan dukungan, terutama koordinasi dengan dinas-dinas kesehatan di mana rumah sakit kami berada, sehingga mudah-mudahan kerjasama segitiga ini bisa memberikan manfaat, dan kami Muhammadiyah juga bisa memberikan kontribusi kepada pemerintah terhadap penanganan COVID-19 ini. Yang tidak kalah pentingnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada 30 rumah sakit yang telah bersedia untuk mengikuti program ini. Kami yakin dan percaya program ini akan membawa manfaat
untuk rumah sakit, yang kemudian seterusnya adalah membawa manfaat untuk pasien-pasien kita COVID-19. Saya kira itu saja. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya di dalam kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agus Samsudin. Next statement will be delivered by Mission Director of United States Agency for International Development, Mr. Ryan Washburn. Time is yours. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Dr. Agus Taufikur Rahman, Ketua Majelis Pembina Kesehatan Umum Muhammadiyah, Dr. Muhammad Agus Samsudin, Bapak dan Ibu semuanya. Saya senang sekali bisa bersama dengan Bapak dan Ibu sekalian siang hari ini. Nama saya Ryan Washburn, Direktur United States Agency for International Development, USAID, di Indonesia. USAID merupakan badan pembangunan internasional dari pemerintah Amerika Serikat. Kami bermitra dengan berbagai negara untuk memperkuat kapasitas dan komitmen dalam mengatasi tantangan pembangunan. Ketika krisis kesehatan global muncul, Amerika tidak menunggu. Kami merespons dengan bantuan pada waktu yang cepat dan ahli. Melalui USAID, pemerintah AS berjanji untuk memberikan bantuan darurat kepada negara-negara di dunia yang sedang memerangi COVID-19, termasuk Indonesia. Hingga sekarang, pemerintah AS telah memberikan komitmen sekitar 187 miliar rupiah kepada Indonesia sejak wabah mulai. Dukungan yang berlandaskan pada semangat persahabatan rakyat Amerika telah menyelamatkan banyak jiwa. Kami membekali tenaga kesehatan Indonesia dengan peralatan yang dibutuhkan, meningkatkan kapasitas laboratorium, surveillance penyakit, dan respons cepat. Kami juga membantu mempercepat deteksi dan pelacakan kasus, serta meningkatkan komunikasi risiko untuk memastikan masyarakat dapat melindungi diri dan orang lain. Untuk menanggulangi pandemi ini, semua orang, mulai dari pemerintah, rumah sakit umum dan swasta, masyarakat, hingga individu, harus bekerja sama. Hari ini dengan gembira, saya menyatakan dimulainya kemitraan untuk memerangi COVID-19 antara USAID dengan MPKU Muhammadiyah. Kami memberikan komitmen senilai lebih dari 10,2 miliar rupiah dalam bentuk dukungan pelatihan, peralatan, dan meningkatkan kesiapsiagaan secara langsung kepada 30 rumah sakit yang akan melindungi tenaga kesehatan dan meningkatkan kualitas perawatan pasien. Muhammadiyah, salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, memiliki dan mengoperasikan jaringan luas lebih dari 400 fasilitas kesehatan yang mencakup lebih dari 100 rumah sakit swasta. Izinkan saya untuk mengungkapkan kekaguman saya kontribusi dan kegiatan MPKU Muhammadiyah dalam merespons pandemi COVID-19. Dukungan kami yang baru akan melengkapi berlanjutkan kemitraan dengan Muhammadiyah. Dukungan yang membantu memastikan kesinambungan layanan TBC dan layanan esensial lainnya
selama pandemi COVID-19. Selain bersama-sama menanggulangi COVID-19, USA juga memberikan dukungan kepada Muhammadiyah untuk memperluas akses informasi tentang TBC yang akan menurunkan stigma di antara tenaga kesehatan serta masyarakat umum. Dukungan juga termasuk promosi perilaku yang akan menurunkan penyebaran penyakit pernapasan seperti mencuci tangan dengan sabun dan mengidentifikasi serta menjangkau lebih banyak kasus presumptif TBC. Untuk memperluas akses pelayanan TBC resisten obat, USA juga bekerja sama untuk mengembangkan 6 rumah sakit rujukan DR TBC di dalam jajaran Muhammadiyah di 3 provinsi. Menjadi kehormatan bagi kami untuk menjaga kemitraan yang kuat dengan Muhammadiyah dan Kementerian Kesehatan. Kemitraan ini dan juga dengan kementerian dan mitra-mitra lainnya akan semakin mempercepat pencegahan, deteksi, dan respons penyakit infeksi di Indonesia. Saat kita bangkit menghadapi pandemi ini, kami berharap kemitraan ini menunjukkan komitmen kami kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia. Hari ini, di saat sangat dibutuhkan, kami gembira dapat membantu para sahabat kami. Terima kasih. Terima kasih Mr. Ryan. Selanjutnya, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr. Agus Taufikur Rahman, SPS MKes, waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pak Dirjen Prof Kadir yang saya hormati, Mr. Ryan, terima kasih atas sambutan dan kerjasamanya. Ketua MPKO Bapak Dr. Agus Samsudin dan teman-teman MPKO Pimpinan Pusat, teman-teman media yang kami cintai, hari ini kita bersyukur Muhammadiyah meluncurkan kegiatan baru sebagai pengukuhan terhadap komitmen Persyarikatan Muhammadiyah dalam rangka bersama-sama berikhtiar mengatasi pandemi COVID-19 ini. Yang perlu kita tegaskan untuk pertama kali bahwa pandemi ini belum berakhir. Belum berakhir. Maka kita harus tetap komit, teguh, bersama-sama mengatasi wabah ini. Bersama-sama mencari jalan keluar terhadap pandemi ini. Dan Muhammadiyah menggerakkan seluruh komponen yang dimiliki, dari seluruh majelis lembaga ortom, amal usaha, bekerja sama dengan segala pihak yang memiliki semangat yang sama, ikhtiar betul dalam rangka mengatasi pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, kerja mulia yang di Muhammadiyah disebut sebagai jihad kemanusiaan ini harus kita gelorakan terus-menerus. Sebagai salah satu perwujudan komitmen Muhammadiyah yang melakukan ikhtiar mengatasi pandemi COVID-19 ini, sejak dari promosi preventif dan juga kuratif, Muhammadiyah sekarang menguatkan seluruh jaringan amal usaha kesehatan, yakni
pelayanan kesehatan dalam bentuk rumah sakit Muhammadiyah dan rumah sakit Aisyah agar benar-benar siap ketika harus melayani pasien COVID-19 ini. Oleh karena itu kita berterima kasih atas kerjasama yang baik dengan USAID. Kepada Mr. Ryan kita aturkan terima kasih. Kita tahu bahwa Mr. Ryan telah melakukan banyak hal terkait dengan program penanggulangan COVID-19 ini. Ratusan bahkan ribuan ventilator juga telah diberikan untuk rumah sakit di Indonesia, dan kami yakin nanti USAID juga akan memberikan bantuannya untuk rumah sakit Muhammadiyah Aisyah. Dan saat ini pelayanan kita juga kita tingkatkan bagaimana agar amal usaha Muhammadiyah baik di rumah sakit maupun di perguruan tinggi memiliki laboratorium PCR tersendiri, dan mudah-mudahan nanti kita bisa mewujudkan itu sebagai perwujudan dari komitmen Muhammadiyah dalam rangka ikhtiar mengatasi dampak dari COVID-19 ini. Untuk kegiatan promotif preventif terus kita lakukan, dan ini kita kuatkan terus-menerus agar benar-benar menjadi spirit bersama dan kesadaran bersama dalam banyak hal. Protokol-protokol dikeluarkan oleh MCCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar kita tidak lengah dan selalu menyadari bahwa wabah ini masih berjalan. Lebih dari itu, komitmen selanjutnya adalah bahwa dampak dari pandemi COVID-19 ini ternyata tidak hanya urusan kesehatan, termasuk bidang sosial ekonomi, maka Muhammadiyah menggerakkan seluruh komponennya untuk terlibat mengatasi dampak sosial ekonomi yang dialami oleh saudara-saudara kita. Semoga ratusan miliar yang dikeluarkan seluruh komponen bekerja sama dengan komponen-komponen yang lain betul-betul menjadi ikhtiar yang baik, dan kemudian hasilnya bisa segera kita rasakan kita keluar dari pandemi ini. Perlu kami tegaskan, keputusan Muhammadiyah mengundurkan muktamar tentunya karena Muhammadiyah komitmen agar seluruh kegiatan Muhammadiyah benar-benar menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya ikhtiar mengatasi pandemi COVID-19 ini. Akhirnya kita berharap program Mentari COVID-19 ini semakin menguatkan langkah dakwah Muhammadiyah di bidang kesehatan, khususnya dalam mengatasi pandemi COVID-19. Sebagai penutup, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengaturkan terima kasih kepada MCCC, MPKO, USAID, dan kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Bapak Profesor Kadir. Semoga program Mentari COVID-19 ini betul-betul menguatkan seluruh pelayanan kesehatan yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah, di Rumah Sakit Muhammadiyah dan Rumah Sakit Aisyah. Dan kepada teman-teman penggerak pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah, tetap semangat, layani dengan baik, dan sekali lagi kita jaga melayani dengan selamat, pasien yang kita layani selamat, dan seluruh petugas kesehatan juga dalam keadaan selamat. Terima kasih. Kita sambut program Mentari COVID-19 ini dengan penuh semangat sebagai perwujudan komitmen Muhammadiyah dalam ikhtiar mengatasi pandemi COVID-19 dalam bentuk jihad kemanusiaan. Terima kasih Mr. Ryan, Prof. Kadir, Bapak Agus Samsudin, dan teman-teman media. Kami akhiri, banyak salah mohon maaf, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Agus Taufikur Rahman, SPS MKes. Bapak Ibu, rekan media yang kami hormati, ada suatu hal sehingga Bapak PLT Dirjen
Yankes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berhalangan bersama dengan kita, namun beliau telah mengirimkan slide-nya yang akan dipaparkan oleh Bapak Ketua Muhammadiyah COVID-19 Comment Center di hadapan Bapak Ibu sekalian. Kepada Bapak Dr. Agus Samsudin kami persilahkan dan tolong untuk slide-nya ditampilkan. Terima kasih. Mohon maaf tampil kembali, tetapi ini darurat karena Pak Dirjen ternyata dipanggil Pak Menteri secara mendadak sehingga tidak bisa hadir. Tapi sebenarnya beliau sangat ingin sekali untuk bersama-sama ke sini dan sudah menyiapkan slide untuk acara kita hari ini. Oleh karena itu perkenankan mohon izin saya untuk membacakan apa yang sudah ada. Judulnya adalah kesiapan rumah sakit di Indonesia dalam penanganan COVID yang disampaikan oleh Profesor Abdul Qadir. Next slide. Yang pertama ada 3 hal yang disampaikan. Yang pertama adalah situasi terkini. Kemudian yang kedua adalah dampak pandemi khususnya terhadap rumah sakit. Dan yang ketiga adalah kesiapan rumah sakit dalam penanganan COVID termasuk di dalamnya nanti mentari COVID-19. Mari kita lihat yang pertama, situasi yang pertama. Kalau kita lihat trennya masih cukup tinggi, terutama di 3 hari terakhir ada kenaikan yang cukup signifikan. Sekalipun sudah ada 70.000 kasus yang sembuh, sekarang ini kasus terkonfirmasi menjadi total 113.000 kasus dan 5.300 adalah fatality. Nah, dari situ kita bisa melihat 3 hari ini memang ada terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Total rumah sakit rujukan adalah 132 ya, sedangkan yang melalui gubernur itu ada 707. Jadi totalnya adalah 839 rumah sakit yang meliputi 355.000 tempat tidur. Nah, dari sini kita melihat upaya pemerintah sebenarnya juga sudah cukup masif karena ini melibatkan hampir seluruhnya, mulai dari rumah sakit Kementerian Kesehatan, kementerian yang lain, pemerintah, Polri, dan BUMN, termasuk rumah sakit swasta yaitu 247 rumah sakit rujukan. Berikutnya. Ini kapasitas tempat tidur Bapak dan Ibu, fungsinya ya. Kita lihat di situ total kamar isolasi adalah 27.000, kemudian tempat tidur isolasi non rujukan adalah 9.000, sedangkan kalau kita lihat pasien yang menginap sekarang ini 17.000. Jadi secara kapasitas sebenarnya masih kurang lebih 60% dari total yang disediakan oleh rumah sakit. Persoalannya memang nanti adalah pada lokasi yang tidak sama antara satu daerah dengan daerah yang lain. Oke. Terus dampaknya kita lihat di sini ya. Yang pertama tentu saja jumlah kunjungannya turun ya, pendapatannya menurun. Masih di atas lagi. Di atasnya tadi. Kemudian yang kedua adalah kunjungan COVID-nya naik ya sebesar 43,3% ya. Kemudian kunjungan pasiennya berkurang hingga 92% untuk pasien normal. Ini. Pendapatan otomatis akan berkurang sampai ke 85% ya, berkurangnya ini. Jadi bukan existing tapi berkurangnya. Dan dampak yang terakhir adalah adanya rasionalisasi SDM, di mana menurut data yang di pemerintah ini sudah ada 13,4% karyawan yang terpaksa dirumahkan untuk menjaga keberlangsungan rumah sakit. Saya kira ini sebuah keputusan yang pahit dan sesuatu yang sangat terpaksa untuk dilakukan. Berikutnya. Nah, ini prosentasenya ya, kalau dilihat rumah sakit akibat COVID totalnya yang mengalami mayoritas itu mengalami penurunan pasien. Kita lihat sendiri 40, 50, 60, 70. Jadi memang sebagian pasien berkurangnya jauh sekali. Antara 40 sampai 70% dan yang paling tinggi adalah yang hijau yaitu 50%. 28 rumah sakit. Turun lagi, next slide.
Peluangnya di masa pandemi tentu saja ada di tengah kesulitan-kesulitan seperti ini. Yang pertama yang tumbuh adalah mengenai life sciences, ya. Kemudian digital health mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi. Kemudian yang ketiga adalah advanced medical technology, teknologi-teknologi yang baru, dan juga medical imaging, yaitu terkait dengan image yang terkait dengan foto dan seterusnya. Dan ini merupakan satu hal yang sangat penting untuk kemudian bagaimana prioritas yang dibutuhkan oleh market saat ini dengan industri dan dengan akademisi betul-betul bisa bergabung untuk mewujudkan peluang-peluang terkait masalah ini. Nah, berikutnya yaitu kebutuhan pelayanan kesehatan saat ini. Kalau kita lihat ya cukup banyak, ada 16 ya. Mulai dari telekonsultasi, prahospital, ya, pendaftaran online, fasilitas edukasi online juga diperlukan, kemudian virtual, ya, atau pengamanan khusus. Itu artinya sebelum masuk ke rumah sakit. Ketika sudah masuk rumah sakit, terkait dengan triase, pemilihan pasien masuk rumah sakit. Kemudian yang kedua adalah penempatan ruang khusus isolasi, dan kemudian yang berikutnya adalah rekam medik terintegrasi. Yang berikutnya adalah ketika sudah masuk, maka ada pemantauan yang harus jelas, alat medis yang cukup, ya, komunikasi antar petugas medis ini menjadi sangat kritikal, ya. Sampai kemudian yang terakhir adanya early warning system, ya, dan juga laporan tepat waktu kepada stakeholder. Saya kira ini penting bahwa laporan-laporan yang dilakukan oleh pemerintah juga secara tepat waktu sehingga mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Berikutnya, penguatan yang dilakukan itu melalui beberapa hal. Yang pertama itu penetapan rumah sakit rujukan, kemudian mendirikan rumah sakit lapangan dan darurat, termasuk Wisma Atlet di Pademangan dan juga di Surabaya. Kemudian penguatan mutu PPI di rumah sakit, ya, mulai dari IGD sampai ke pelayanan penunjang dan umum. Dan yang keempat adalah penguatan spesialis dan juga SDM rumah sakit, di mana sarana prasarana itu menjadi bagian kelengkapan yang harus dipenuhi oleh rumah sakit. Berikutnya. Nah, upaya apa saja yang dilakukan untuk menghadapi COVID ini? Yang pertama adalah peningkatan kompetensi rumah sakit rujukan. Dan saya kira apa yang dilakukan bersama dengan USAID adalah salah satu dari topik ini. Kemudian peningkatan mutu PPI untuk rumah sakit rujukan, penguatan sinergi program lintas sektor, dan penguatan kebijakan pemerintah daerah secara keseluruhan. Terus, nah, bebannya ini harus diturunkan rumah sakit otomatis, ya, berdasarkan kepada pedoman COVID revisi nomor 5. Yang pertama adalah terkait isolasi mandiri, kemudian rumah sakit darurat, yang terakhir adalah rumah sakit rujukan. Boleh turun sedikit lagi? Ya. Nah, terkait dengan Mentari TB, maka ini adalah yang pertama, kepercayaan USAID kepada Muhammadiyah, ya. Kemudian yang kedua, karena ada program Mentari TB terkait dengan penanganan tuberkulosis, maka salah satunya adalah kesuksesannya adalah adanya Mentari COVID-19 ini. Jadi kalau Mentari TB itu 3 tahun, maka kemudian dengan Mentari COVID ini 6 bulan, mudah-mudahan bisa memberikan kesuksesan bersama-sama. Program ini merupakan satu kesatuan dengan program Mentari TB, sehingga peningkatan kapasitas rumah sakit Muhammadiyah Aisyah di dalam penanganan situasi emergensi dan pandemi 19. Dilaksanakan selama 6 bulan, dari bulan Juli sampai bulan Desember, dengan melibatkan 30 rumah sakit yang terbesar di DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Lampung. Dana program untuk Mentari COVID-19 ini yaitu antara lain menyediakan sarana fasilitas penunjang kesehatan bagi pasien di 30 RSMA, kemudian meningkatkan kapabilitas manajerial rumah sakit dan kualitas pengetahuan serta keterampilan klinis dan penguatan jejaring RSMA dalam pengelolaan kasus COVID-19.
Nah, tentunya di sini Kementerian Kesehatan sangat mengapresiasi terhadap kepedulian berbagai pihak, terutama Rumah Sakit Muhammadiyah yang dibantu oleh USAID di dalam penanganan COVID-19 ini. Sebagai kesimpulannya, Bapak dan Ibu, yang pertama penting untuk bersama-sama peningkatan kapasitas SDM dan juga pelayanan rumah sakit. Ini yang kita lakukan bersama-sama dengan program ini. Kemudian pemahaman masa adaptasi kebiasaan baru, ya. Yang berikutnya adalah pencegahan dan pengendalian infeksi, digitalisasi pelayanan, dan yang terakhir adalah adanya terintegrasinya data-data yang terkait dengan COVID-19. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan mewakili Prof. Kadir. Mudah-mudahan pesan yang ingin disampaikan sama, dan tentu saja masih kurang banyak seandainya ini yang menyampaikan Prof. Kadir sendiri. Tetapi atas nama Muhammadiyah sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan terkait dukungan dari Kementerian Kesehatan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Agus Samsudin yang telah menyampaikan slide yang telah dikirimkan oleh Bapak Dirjen. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada rekan media. Silakan yang mengemukakan pertanyaan. Tadi sudah ada di chat room dari Mbak Isti dari Tempo. Silakan di unmute Mbak Isti. Ya, terima kasih. Saya Isti dari Tempo. Ya, silakan. Supaya lebih jelas. Ya, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Ryan pertama, dan kemudian ke Pak Samsudin. Pertanyaannya adalah, mohon maaf ini, kepada Pak Ryan, apa alasan USAID memutuskan untuk melibatkan Muhammadiyah dalam programnya untuk mengurangi pandemi COVID di Indonesia? Itu satu. Yang kedua, kalau melihat, ini tadi saya agak tertarik dengan pernyataan Bapak bahwa USAID sangat concern bekerja sama dengan alasan persahabatan dengan Indonesia, membantu Indonesia menangani pandemi COVID-19. Mohon maaf, ini pertanyaan saya agak tajam ya Pak ya. Gimana ya, saya ngomongnya saya takut dibilang nggak sopan. Tapi masalahnya begini, di Amerika Serikat sendiri sekarang kan lagi kerepotan mengurusi pandemi COVID gitu kan. Penanganan pandemi COVID di Amerika Serikat sendiri bagaimana Pak sejauh ini? Itu pertanyaan saya untuk Pak Ryan. Mohon maaf kalau menyinggung. Kemudian yang kedua ke Pak Samsudin. Tadi disebutkan nama Bapak. Karena pandemi COVID ini sudah menggugurkan 2 dokter di Rumah Sakit PKU dan juga tadi ada tenaga Lazisnu. Kalau boleh diceritakan secara rinci nih gimana ceritanya, kapan, dan itu siapa saja dokternya, mohon maaf kalau boleh di-share. Kemudian yang kedua, tadi Bapak sebutkan kerjasama melibatkan 30 rumah sakit PKU Muhammadiyah dari total 79 rumah sakit PKU. Sementara kan ini kan pandemi kan sudah semua di tempat ada, dan tadi dikatakan tersebar di Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI, Jawa Timur, dan beberapa kota besar. Lalu kenapa tidak di semua rumah sakit PKU ini yang dilibatkan untuk penanganan pandemi ini sebagai rujukan? Kemudian yang ketiga ke Bapak, ini kerjasama ini, peningkatan keterampilan ini apa saja, yang program-programnya apa saja dalam mentari COVID ini? Begitu, terima kasih. Terima kasih Mbak Isti dari Tempo. Kita sampaikan kesempatan Mr. Ryan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang pertama tadi. Silakan. Oke.
Terima kasih. Pertanyaan pertama is, why does USAID work with Muhammadiyah for this COVID response? And so the first reason is Muhammadiyah has a vast network of hospitals across Indonesia, 400 plus healthcare entities. It is because of this treatment centers and the hospital network, it's the best choice for USAID. The collaboration will improve the quality of health services, advance the protection of health workers, and is complementary to our work with the public sector hospitals. USAID also has an existing relationship with Muhammadiyah, and they've proven to be an excellent partner in the prevention and the treatment for tuberculosis. Ya, selamat siang. Saya akan menerjemahkannya. Untuk alasan pertama, ya, jadi mengapa kami bekerja sama dengan Muhammadiyah? Yang pertama adalah jejaring Muhammadiyah yang cukup luas di Indonesia. Kami mengetahui bahwa Muhammadiyah memiliki 400 lebih rumah sakit dan juga pusat perawatan yang tentunya merupakan pilihan yang sangat baik untuk bekerja sama. Kemudian dalam kerjasama ini kita bisa meningkatkan kualitas perawatan dan juga meningkatkan proteksi untuk tenaga kesehatan. Dan juga kami bisa melengkapi dukungan kami kepada rumah sakit publik atau rumah sakit umum. Kemudian kami juga memiliki hubungan sebelumnya dengan Muhammadiyah dan sudah terbukti, yaitu dalam hal pencegahan dan juga perawatan untuk TBC. Terima kasih. Pertanyaan kedua, the United States is facing a major problem with COVID-19 in the United States. Why do we find the need to be assisting here? I don't think we need to be shy about asking this question. The entire world is confronting this pandemic at the same time. This is a time for all of us to act together, right? The United States assistance in Indonesia does no way impact our response to COVID-19 at home for the American people. We are carefully balancing our domestic needs with those in the rest of the world to ensure the continuity of health services, including COVID-19 care and treatment. USAID is providing assistance to Indonesia to maintain our commitment and our partnership with the Ministry of Health and the health of the Indonesian people. We need to tackle this global health threat together. This is a good example of how global communities need to work hand in hand to respond to a global health crisis like COVID-19. Terima kasih. Kemudian yang kedua, untuk pertanyaan kedua, mengapa kami memberikan bantuan meskipun Amerika sendiri itu masih menghadapi masalah yang besar dalam menangani COVID-19 di Amerika Serikat. Menurut Pak Ryan, tidak usah sungkan untuk mengajukan pertanyaan tersebut. Kita memahami bahwa seluruh dunia memang menghadapi masalah yang sama. Kita menghadapi pandemi yang sama. Oleh karena itu kita harus bertindak bersama-sama juga. Bantuan dari Amerika Serikat kepada Indonesia tidak menghambat perawatan maupun bantuan atau pelayanan kesehatan untuk rakyat Amerika sendiri. Kami bisa menyeimbangkan antara kebutuhan domestik dan juga kebutuhan global dalam hal perawatan dan juga pengobatan untuk pasien yang terkena COVID-19. Kemudian, dengan memberikan bantuan, kami menjaga komitmen yang telah kami berikan kepada Indonesia dan juga kepada tenaga kesehatan dan juga di bidang kesehatan. Dan ini adalah ancaman kesehatan yang kita hadapi bersama. Kita semua harus bergandeng tangan untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini bersama-sama.
Terima kasih. Saya ingin menjawab pertanyaan tadi, ada 3 pertanyaan. Jadi sebenarnya bantuan USAID ke Indonesia itu termasuk diantaranya kalau tidak salah ada 1.000 ventilator yang kemarin kayaknya sudah datang. Sehingga kita berharap Muhammadiyah juga kebagian gitu ya untuk ventilatornya ini. Nah baik, ada 3 pertanyaan tadi, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Yang pertama, ya kita sangat sedih di dalam 3 minggu terakhir ini kita ada 2 orang perawat yang meninggal karena COVID. Yang pertama adalah dua-duanya di Jakarta. Terus kemudian yang kedua adalah beberapa petugas lazismu di daerah itu juga ada di daerah Kalimantan ya juga ada. Mungkin saya tidak bisa share untuk kali ini, tetapi dalam kesempatan lain untuk yang lebih intensif kita bisa diskusi soal ini. Oleh karena itu sebenarnya yang ingin saya sampaikan dengan kejadian ini kita harus benar-benar melakukan satu evaluasi bersama khususnya di rumah sakit, bagaimana jangan sampai ini terjadi di rumah sakit yang lain. Ya. Saya paham ya, data terakhir di seluruh Indonesia, dokter dan dokter spesialis termasuk profesor di Indonesia itu ada 69 kalau tidak salah data yang terakhir. Itu jadi sekaligus ini memberikan satu pecutan sebenarnya buat kita di rumah sakit untuk betul-betul menjaga keamanan dari petugas kesehatan kita. Yang kedua pertanyaannya, kenapa kok tidak 79 tapi 30 rumah sakit? Yes. Satu tentu saja kebetulan durasi yang diberikan oleh USAID di dalam mengelola program ini itu hanya 6 bulan. Ya. Oleh karena itu kemudian kita mengambil priority Pareto di mana 30 rumah sakit ini merupakan dari sisi jumlah pasiennya itu 80% dari total jumlah pasien Rumah Sakit Muhammadiyah Indonesia. Dan rumah sakit ini adalah rumah sakit yang juga menjadi rujukan bagi rujukan dibuat oleh pemerintah, baik oleh pemerintah provinsi maupun oleh pemerintah daerah. Jadi artinya kemudian program ini menjadi sinergi sekaligus, karena kalau kita lihat tadi program di Kementerian Kesehatan itu tidak banyak menyangkut rumah sakit swasta. Sehingga kalau kemudian ini dimasukkan itu menjadi komplementer dengan apa yang dilakukan oleh rumah sakit. Nah, apa saja yang akan dilakukan karena durasinya dengan sangat pendek 6 bulan ini harus selesai. Yang pertama adalah peningkatan kapasitas rumah sakit. Yang pertama itu kapasitas dari perawat dan juga dokter yang menangani. Kemudian ada capability yang lain termasuk dengan dukungan APD tadi. Karena itu menjadi salah satu topik yang cukup kritikal ya, APD. Jadi sebagian besar rupiah nanti yang disupport oleh USAID ini akan dipakai untuk ke rumah sakit 30 ya. Kemudian yang kedua adalah proses networking. Di dalam program keadaan pandemi semacam hari ini itu diperlukan exchange informasi, diperlukan diskusi-diskusi yang mendalam terkait dengan perkembangan COVID-19 ini, termasuk juga bagaimana pengobatan yang lebih detail. Nah, kita berharap kemudian rumah sakit yang besar, yang banyak pasiennya bisa juga berkontribusi, sharing informasi, sharing pengetahuan, knowledge dan skill terkait dengan penanganan COVID-19 ini. Saya kira itu jawaban kami. Terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih Mr. Ryan dan Bapak Agus Samsudin. Bapak Ibu dan rekan media yang terhormat, karena waktu juga mungkin kita tidak memungkinkan lagi untuk pertanyaan selanjutnya, tapi press release sudah kita siapkan. Namun sebelum acara ini kita tutup, kita kampanyekan bahwa Muhammadiyah MCCC Mentari COVID-19 masih bersatu perangi Corona dan wabah belum berakhir. Mohon ditampilkan slide-nya untuk bersatu perangi Corona dan wabah belum berakhir. Kampanye kita bersatu perangi Corona dan wabah belum berakhir.
Bapak Ibu dan rekan media yang terhormat, kita bisa foto bersama sebelum sesi kita tutup dengan membawa tagline kita. Silahkan ditambahkan lagi zoom-nya dan masing-masing membawa tagline-nya untuk kita ambil fotonya. Kami berharap dibantu untuk pengambilan fotonya. Silahkan Bapak Dr. Agus Taufikur Rahman untuk ke depan, Bapak Agus Samsudin, Sekretaris MCCC, Mas Budi sebagai koordinator media. Baik, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan media yang kami hormati, kiranya demikian update kita di press conference kita di Rabu ini dan juga sekaligus launching program Mentari COVID-19, dan kita akan bertemu kembali di hari Rabu untuk press conference berikutnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.